Berdoa di dalam hati sesaji, sikap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, delapan belas. Ada yang tidak hadir? Sirat kenapa sirat? Gobis, jatuh, gobis. Jadi kalau bermain itu kalau bermain itu harus dengan perhitungan, jangan membahayakan diri sendiri. Sekarang kita mulai pada pembelajaran yang kedua, masih mengenai statis dan dinamis, yaitu tentang macam-macam alat elektronik. Nah, tapi sebelum belajar kita relaksasi dulu. Berdiri dulu semuanya. Berdiri. Berdiri. Dan harus semangat. Wah. Ya, harus semangat. Harus semangat. Ya. Harus semangat. Ya, siap. Pernah mendengar lagu tepuk tangan? Silakan. Bertepuk, tepuk tangan, bertepuk semuanya, bermain tepuk tangan, alangkah senangnya berkawan. Apa? Tepuk tangan, bertepuk semuanya. Oh, bermain tepuk tangan, alangkah senangnya berkawan. Siap. Tuh, dua, tiga, jawab. Tuh, dua, tiga. Bertepuk, tepuk tangan, bertepuk semuanya, bermain tepuk tangan, alangkah senangnya berkawan. Tepuk tangan. Nah, kalau di Gunung Halung, cek bahasa Gunung Halung mah apa ada tempat dibutuh karena mau kipas angin. Kurang mah cukup kulihin reset. Kulihin kurang mah kipas angin. Radis yo. Ada dang setik buka kun panto. Enak gitu. Cuacanya masih sejuk, beda dengan yang berada di kota besar. Kalau di kota besar jam 12 tidak bisa pakai baju. Gerak. Kota, orang kota mah, oke. Orang kota bajunya itu awet. Kenapa? Karena jarang dipakai. Siang-siang dibuka. Dahar-dahar sudah kipas angin. Jarang dipakai. Nah, coba sekarang yang fungsinya sama seperti kipas angin. Punya AC dis. Awal di rumah punya AC. Boro-boro teboga Pak, teboga kenawan AC itu. Jadi AC
itu adalah penunjuk dua tangan, hampir sama dengan kipas angin. Nah, di sini Bapak akan tayangkan peralatan alat elektronik dan fungsinya. Apa tujuannya? Supaya kamu lebih paham, lebih mengerti cara menggunakan, cara merawatnya, dan fungsinya untuk apa. Nah, kamu perhatikan dengan seksama supaya kamu lebih paham, ya. Bersama Kak Putri di sini. Pada kesempatan ini Kakak akan membahas tentang peralatan elektronik dan fungsinya. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran listrik. Listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Alat-alat di rumah banyak yang mengenergi listrik. Misalnya televisi, kipas angin, rice cooker, mesin cuci, lampu, dan sebagainya. Energi listrik yang digunakan berasal dari PLTA, PLTD, atau PLTU. Dari pembangkit listrik, energi tersebut diangkut hingga mencapai setiap rumah. Pengangkutan dengan cara ini mudah, cepat, dan terus-menerus tanpa putus. Energi listrik tersebut dimanfaatkan untuk alat-alat elektronik. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk-bentuk energi lainnya. Contohnya, 1. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Kalian pasti tahu setrika, bukan? Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Setrika yang sudah panas dimanfaatkan untuk merapikan pakaian yang kusut. Contoh alat elektronik lain yang mengubah energi listrik menjadi energi panas adalah rice cooker dan oven listrik. 2. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya yaitu pada lampu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa peralatan dan fungsi dari alat-alat elektronik itu yang kita punya di rumah itu seperti tadi prosesnya, ya. Jadi prosesnya itu seperti tadi, bagaimana listrik bisa digunakan, kita manfaatkan untuk alat-alat elektronik yang kita punya. Nah, sekarang untuk tugas selanjutnya, tugas yang itu nanti kita buat di beda ruangan. Kita pindah ke ruangan kelas supaya kita lebih tenang. Itu semuanya kita ke ruangan kelas. Bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya,
1 ke atas diangkat. Kelompok 2 angkat semuanya. Ya. Kelompok 3. Nah. Kelompok 4. Ya. Semuanya angkat ke atas. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, udah. Coba yang tahu bisa menyebutkan, mewakili yang lainnya. Dari materi tadi yang paling menarik menurut kamu itu tentang apa? Apakah yang menarik itu dari fungsi alat elektronik atau macam-macam alat elektronik atau apa? Apa? Macam-macam alat elektronik. Jadi sekarang kita pelajari banyak macam-macam elektronik yang dapat kita gunakan di rumah untuk kita manfaat, untuk meringankan pekerjaan. Nah itu mungkin. Nah, yang selanjutnya pelajaran pentingnya kita bisa tahu cara merawatnya. Alat elektronik itu dibeli. Berarti kita harus paham cara menggunakannya agar apa? Agar awet. Nah itu. Jadi mungkin pembelajaran yang tadi kita lalui kamu sudah pahami. Dan yang terakhir, awas di rumah baca-baca buku temanya, pelajarannya, jangan banyak main. Main itu ada waktunya, ada tempatnya. Kegiatan kamu itu pulang sekolah, awas, Bapak titip sholat 5 waktu. Jangan sampai tidak sholat 5 waktu. Mohon asar maghrib isya subuh. Yang selanjutnya menghafal, membaca pelajaran, menghafal itu. Kapan waktunya? Sudah. Kapan waktunya? Sesudah kita melaksanakan rutinitas kita, yaitu mengaji. Mengaji pulang ke rumah sebelum tidur kita baca-baca dulu 15 menit atau 10 menit. Buka buku, mungkin ada tugas yang harus dilaksanakan. Mungkin itu saja pembelajaran pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan refleksi proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada pembelajaran di Peresiansi dan KSE. Dari pembelajaran yang telah dilakukan didapati bahwa motivasi belajar siswa meningkat yang ditandai dengan perasaan happy atau senang yang mereka ungkapkan dalam refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Kemudian, hasil belajar mereka berupa iklan atau produk yang diminta maupun jasa menunjukkan daya kreativitas dan motivasi yang sangat baik bagi siswa yang memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tinggi. Sedangkan siswa yang memiliki kemampuan sedang juga telah termotivasi melakukan
produk yang diminta dengan sangat baik. Dan siswa yang memiliki tingkat kemampuan dan keterampilan rendah, walaupun dari segi struktur penggunaan kalimat masih perlu bimbingan. Namun kreativitas mereka dalam mengekspor gambar yang dipinta yang menarik cukup bagus dan tersampaikan makna dan tujuannya. Untuk itu, semoga pembelajaran yang saya lakukan di kelas dapat saya laksanakan terus-menerus di kelas agar merdeka belajar dapat tercapai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.